Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, bersabdalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan akan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api, tidaklah ia lebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya. Maka, janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kalian khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Kalau ditanya mengenai hidup kita hidup itu hari ini kan sebetulnya. Kita tidak hidup untuk hari kemarin, kita juga tidak hidup hari besok, tapi kita hidup hari ini. Lalu yang pertama itu, yang kedua, kita hidup itu di dunia. Kalau hidup di dunia, maka yang namanya situasi keduniawian, makan, minum, pakaian, itu kan situasi dunia. Dan itu mudah untuk ditemukan sebetulnya kalau kita menggunakan akal. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang tidak bertuhan pun itu juga mencari itu. Berarti kita bisa melihat bahwa cukup itu dengan akal orang bisa mencari makan, minum, pakaian. Itu hal-hal duniawi. Tetapi yang bagi Tuhan sebetulnya adalah keselamatan. Itu yang harus harus dicari. Kalau dicari misalnya antara memilih antara Allah dan Mamon, maksudnya Allah dan uang, maka kita harus memilih Allah sebetulnya. Kenapa? Karena tidak ditemukan di dunia ini hanya dengan akal. Tetapi Allah itu hanya bisa ditemukan dengan iman. Di dunia ini dan hanya orang yang bisa melihat di dalam iman saja orang bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah. Kalau uang, orang dengan bekerja itu bisa mendapatkan uang. Dan sebetulnya kalau antara Allah dan Mamon itu juga bisa dikatakan begini. Kalau Allah itu memberikan rezeki, kalau Mamon itu kan sebetulnya untuk gaji. Kalau gaji orang itu bekerja.
mendapatkan uang. Tapi kalau rezeki, itu adalah anugerah dari Allah. Yang membedakan lagi, kalau mamon, uang dengan gaji itu, berapapun jumlah gaji yang didapat, pasti orang akan merasakan kurang. Tetapi kalau rezeki, walaupun seolah-olah tidak seberapa, tetapi selalu cukup untuk kehidupan kita. Karena ini adalah anugerah. Allah mencukupkan untuk ini. Karena yang jelas adalah kalau orang itu mencari yang namanya keselamatan yang berasal dari Dia, Tuhan itu memberikan rezeki kepada kita untuk memampukan kita berjalan menuju kepada keselamatan itu. Nah, Ibu, Bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka sekarang iman itu sebetulnya membuat kekhawatiran akan hidup di dunia ini menjadi hilang. Maka iman tidak pernah berdiri sendiri. Selalu ada harapan. Harapan ini berarti tanda bahwa kita itu mau memasrahkan iman kepada Allah. Melulu kepada Allah. Nah, karena ada harapan, maka kekhawatiran itu tidak ada lagi. Ketakutan juga tidak ada lagi. Karena ada yang diharapkan satu-satunya, yakni Allah. Selain itu juga ada iman, harapan. Maka dalam tindakan kasih pun itu juga ditampakkan, harus ditampakkan. Kenapa harus ditampakkan? Karena orang kalau sudah memasrahkan iman kepada Allah dan juga ada harapan, tidak ada kekhawatiran dan tidak ketakutan, maka dalam pelayanan dia bisa total. Dia bisa memberikan diri ini itu total kepada pelayanan. Nah, Ibu, Bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka sebetulnya Tuhan mengajari janganlah khawatir akan hari esok. Ini sebetulnya mau ngajari kepada kita bagaimana meletakkan diri sebagai orang beriman dalam kehidupan zaman sekarang. Dunia menjadi potret. Jadi dunia itu menjadi tempat kita belajar sebetulnya. Nah, Allah mengajari kita bagaimana kita harus bisa bertindak secara bijak. Orang yang beriman, maka kebijaksanaan pun itu tidak hanya kebijaksanaan soal keduniawian, tetapi ada kebijaksanaan dari yang ilahi yang ada dalam diri kita ini. Yang kedua, kita harus bisa melihat bahwa kalau kita sudah bijaksana dalam hal yang ilahi, maka tutur kata dan tindakan kita harus juga diperlihatkan untuk itu. Karena kebijaksanaan tidak hanya rangkaian kata-kata yang indah, tetapi wujud nyata. Karena rangkaian yang indah itu sebetulnya adalah satu kata mutiara, kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan. Selamat merenungkan.